Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang menjadi audiens di SNGBS 2022. Kali ini saya Anissa Fatimah akan mewakili tim kami, yaitu dari Bu Rika Wijayanti dan juga Bu Marlina Magdalena, untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul E-Modul Komputer Akuntansi Berbasis Project Based Learning. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa mata kuliah komputer akuntansi itu menjadi mata kuliah yang wajib untuk dilalui ya oleh mahasiswa vokasi khususnya akuntansi Politeknik Negeri Malang. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya mata kuliah komputer akuntansi bagi mahasiswa itu? Jadi sebenarnya kenapa mata kuliah ini menjadi wajib? Itu karena ada satu, yaitu standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Memang di sana telah disebutkan bahwa salah satu kompetensi di SKKNI yang disebutkan untuk teknisi akuntansi itu adalah dapat mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan di beberapa penelitian terdahulu, termasuk di laman resmi di Maksum University tahun 2020, ini menyatakan bahwa banyak sekali pekerjaan yang sebenarnya ketika kita ini sekarang sudah di era digital ya, mereka akan mengalami kepunahan. Namun, akuntansi, salah satunya mahasiswa komputer akuntansi ya, jadi salah satunya komputerisasi akuntansi ini tidak akan tergerus karena teknologi tersebut. Nah, karena apa? Akuntansi ini merupakan tulang punggung perusahaan sebagai penyedia data keuangan yang digunakan manajemen sebagai bahan pertimbangan strategisnya. Nah, oleh karena itu perlu SDM yang kompeten dalam komputer akuntansi untuk mengoperasikan software akuntansi. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, tren startup bidang financial technology atau fintech di Indonesia itu sedang mengalami peningkatan. Dan sudah tercatat 39% peningkatannya, dan ini diperkirakan akan semakin meningkat. Ini diungkapkan di Beranda Maksum University tahun 2020. Berikutnya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya software akuntansi itu banyak sekali gitu ya. Ada SAP, ada MYOB atau sekarang yang diganti ke EBSS gitu, ada Accurate dan juga ada Zahir. Dan kita wajib untuk bertanggung jawab ya, bahwa anak didik kita kompeten di komputer akuntansi, dan melihat peluang ini komputer akuntansi harusnya patut dijadikan salah satu fokus pengembangan bagi penyelenggara pendidikan akuntansi. Nah, fenomena yang terjadi seperti yang telah diungkapkan oleh Pujiati tahun 2016, akuntansi ini merupakan bidang ilmu yang nggak cukup dipelajari dari sisi teori, tapi jika dilakukan melalui praktek secara nyata pasti akan lebih mudah dipahami. Dan dasar akuntansi ini memberikan pengetahuan dan keterampilan manual tentang siklus akuntansi baik secara manual ya, dan jika diberikan keterampilan menggunakan program aplikasi tertentu maka ini akan menjadi sangat baik. Dan yang menjadi fenomena berikutnya adalah masalahnya perubahan metode pembelajaran karena COVID-19 tahun 2019 hingga tahun 2000 ya hingga sekarang ya. Jadi hingga sekarang ini mengubah model pembelajaran secara drastis, dan seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dan ini telah disebutkan oleh Pratiwi, dan Kemendikbud juga menyebutkan dalam laman resminya di tahun 2020. Sehingga pembelajaran secara online ini sebenarnya memiliki banyak dampak positif ya. Dia memadukan teknologi dari berbagai terapan praktis dan dengan kemudahan akses ke sumber belajar, ke pengajar, baik ke sesama pendidik melalui internet. Pembelajaran online juga mempermudah kedua belah pihak karena materi ajar akan disampaikan secara daring dan dapat dilakukan pembelajaran berbasis web tersebut. Nah, namun fakta di lapangan ternyata dengan adanya pembelajaran daring tersebut
terjadi penurunan keterampilan dari mahasiswa. Jadi fenomena hasil penelitian yang dilakukan oleh Aji, Ashari, Nugrahanti, dan Gusnan di tahun-tahun sebelumnya itu menyatakan bahwa terdapat hasil proses belajar mengajar yang kurang maksimal pada mata kuliah komputer akuntansi, sehingga ini menurunkan keterampilan mahasiswa. Berikutnya, akhirnya ini adalah konsep besar yang kita ajukan, yaitu project based learning menggunakan e-modul, begitu ya, di mata kuliah komputerisasi akuntansi. Dan penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengkonsep pendukung pembelajaran daring melalui e-modul perkuliahan, dan ini diintegrasikan dengan learning management system atau LMS yang dikembangkan oleh Politeknik Negeri Malang. Bapak Ibu sekalian, perlu ditekankan bahwa untuk penelitian ini kami menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK, menggunakan model Stephen Kemmis dan Robin McTaggart gitu. Jadi di penelitian tindakan kelas ini dipilih karena ada upaya berusaha untuk mengubah kondisi yang nyata itu mengarah ke kondisi yang diharapkan. Meskipun ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Nanti akan saya jelaskan. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah hasil penelitian yang kami laksanakan selama ini, yaitu mulai dari penyusunan PJBL-nya, implementasi, dan observasi ini kami jadikan satu dalam penjelasannya, lalu ada refleksi. Untuk penyusunannya, untuk rancangan e-modul PJBL, kita memperhatikan perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai, sehingga kita memang harus menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang dibebankan prodi ke mata kuliah komputer akuntansi ini, dan didapatkan secara garis besar bahwa mahasiswa harusnya dapat menunjukkan keterampilan serta internalisasi semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, juga tanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya menggunakan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta dapat mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Nah, selain itu kita juga harus menentukan metode penilaian, bahwa komposisi penilaian ini harus 100% dalam 16 minggu pertemuan, sehingga ini akan diterjemahkan dalam RPS, begitu, rencana pembelajaran dalam 1 semester. Untuk penyusunan materinya, ada beberapa topik besar yang harus dijelaskan kepada mahasiswa, mulai dari ruang lingkup sistem pemrosesan transaksi menggunakan program aplikasi, lalu ada fasilitas dan sistem kerja aplikasi komputer, lalu ada setup-nya, lalu proses di perusahaan jasa dan dagang, lalu juga ada di proses siklus perusahaan multinasional dan juga perusahaan manufaktur. Dan urutan penyampaian bahan ajar di sini dilakukan pada minggu ke-1 sampai ke-6, itu adalah full latihan praktek melalui video pada e-modul. Lalu pada minggu ke-7 hingga 16 ini mulai kita lakukan beberapa tahap pelaksanaan PJBL. Dan struktur bahan ajar e-modul di sini, pada e-modul mata kuliah komputer akuntansi ini memiliki struktur bahan ajar, yaitu modul tertulis PDF, lalu video praktek yang saya kerjakan sendiri menggunakan aplikasi Wondershare Filmora. Lalu di situ juga ada forum LMS, di mana di forum tersebut setiap topiknya itu mahasiswa bebas untuk melakukan diskusi dengan teman atau dengan dosen di situ, serta ada tugas terstruktur melalui LMS. Ini salah satu contohnya adalah komputer akuntansi untuk D4 ya, untuk kelas 3E. Di e-modul tersebut ternyata dengan menggunakan bantuan software yang juga akhirnya di-upload ke Google Drive, lanjutnya juga disematkan ke LMS Polynema, ini lancar pada saat pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu contoh video dan juga ini kegiatan kami pada saat implementasi e-modul tersebut, gitu ya. Jadi melalui e-modul kami juga membuka
videonya, kami juga membuka filenya, kami juga membuka di dalam satu layar itu aplikasinya bersama dengan teman-teman di kelas. Kami melakukan Zoom sesuai dengan apa yang ada di dalam video. Lalu berikutnya, semua tugas mereka akan terhubung dengan Google Drive saya. Kami juga menjelaskan terkait penjelasan PBL, di mana di penjelasan PJBL, di penjelasan PJBL ini mahasiswa saya bebaskan untuk memilih tim dan juga membagi peran, begitu. Jadi di pemilihan tim dan pembagian peran serta merencanakan seluruh aktivitasnya itu mereka saya bebaskan. Tapi memang ada beberapa panduan ya. Saya harus memastikan bahwa mereka sesuai dengan roadmap aktivitas. Nah, misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak secara formal sehingga tidak tidak teratur dan berantakan. Nah, saya tarik di situ. Saya ingin mengajarkan membuat laporan keuangan dengan bantuan aplikasi komputer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya kula sing kurotu wingi teng griyane Ibu. Nggih. Nah, di sini kali ini saya bersama dengan teman-teman saya, Bu, ada Mas Zainur sama Mbak Gita. Jadi misalkan tepung terigu, tepung tapioka, atau mungkin ada penyedap rasa, bawang putih, dan lain-lain itu bisa dimasukkan di sini. Terus berapa kuantitas yang digunakan itu nanti diminus karena persediaannya itu kan berkurang. Jadi untuk tepung terigu, tepung tapiokanya kan berkurang karena nanti akan dijadikan kerupuk manggis seperti itu. Ini solusinya nggih kono ya lebih bagus, lebih apik, terus lebih teliti, lebih mengerti pengeluaran, pemasukannya lebih mengerti, penghasilannya lebih mengerti. Apik. Kami perwakilan dari kelompok 4 kelas 3 IAKM dengan saya Rizky Tulilia atas waktunya. Terima kasih juga ya. Terima kasih Mbak. Baik. Mungkin kalau Mbak Novita ada juga yang ingin tanyakan bisa chat kami secara pribadi. Kami akan memberikan tutor dan juga saran-saran seperti Mbak Novita. Semoga sukses ya Mbak usahanya. Baik, terima kasih. Saya bisa mengevaluasi, melakukan refleksi dampak PJBL ini, bahwa ternyata metode ini dapat memenuhi sebagian besar yang selama ini dianggap sebagai capaian yang dibebankan oleh prodi ke mata kuliah komputer akuntansi. Pertama, mahasiswa ini mampu membuat keputusan tentang kerangka kerja tim, mulai dari berbagi peran tiap anggota tim, menyusun strategi untuk pengumpulan data sebagai bahan diskusi pemecahan masalah. Karena apa? Ketika mereka melakukan diskusi, itu mereka juga sekaligus merancang bagaimana desain sistem informasi akuntansi yang cocok bagi UMKM ini. Lalu mahasiswa juga mampu melakukan pendekatan sosial komunikasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKM. Seperti tadi yang Bapak Ibu lihat, bahwa mereka bisa melakukan komunikasi itu secara luas menggunakan bahasa daerah maupun pakai bahasa Indonesia dan menggunakan istilah yang tidak terlalu rumit untuk dipahami oleh pemilik UMKM. Ini sungguh menurut saya kemampuan atau keterampilan yang patut untuk diacungi jempol begitu ya. Lalu berikutnya, dampak PJBL ini juga meningkatkan motivasi belajar mahasiswa untuk belajar dari berbagai media dan sumber ilmu serta mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan yang penting. Dan ini akhirnya membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan karena mahasiswa tampak aktif mengajukan pertemuan di dalam maupun di luar jadwal kelas. Mereka sering sekali menghubungi saya, tidak selalu di dalam kelas, kadang malam-malam, kadang sore dan lain sebagainya untuk melakukan konsultasi atas analisa yang telah dibangun oleh tim ini. Sehingga saya rasa ini patut untuk direkomendasikan begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.